Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Maaf nih ya, aku terlambat masuk room diskusinya. Habisnya ada video bagus loh tentang seleksi alam di. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, Tasya, ada-ada aja. Kita tuh udah nunggu tahu dari tadi. Tapi mana coba aku lihat videonya? Video dari channel Ju James bukan, Sya? Judulnya Natural Selection Explain It Simply. Ini linknya teman-teman. Nah iya Cup, betul yang itu. Hayo kita nonton bareng-bareng yuk. Everyone knows the phrase survival of the fittest, and we also know it can have a few different meanings depending on when and how it's used. But when we talk about natural selection, where the phrase originated, it's easy to assume that fittest means best, or literally the physically fittest, but it doesn't. What fittest really refers to is whichever members of the species are best suited to their environment, and therefore more likely to be successful at reproducing. And while this might sometimes mean actually fitter or better at doing something, it's not a real requirement. A moth that is brown and lives in a pine forest is going to have more luck avoiding being eaten by predators than a white moth from the same species. But there is nothing intrinsically better about the brown moth, it just happens to be better suited to its environment. Had the two moths been living in a snowy birch forest, the roles would likely have been reversed, giving the advantage to the white moth who can now blend in more easily. In any environment there are pressures to survive, things like predators, food scarcity, and competitions from members of the same species. These are called selective pressures. And of course, no environment can support an unlimited population, which means only some members of the species will be able to reproduce when a population reaches its maximum. In the case of a tiger, there are only so many deer to eat, and if tiger populations are high, the environment cannot support them all. Or in the case of a deer, all those extra tiger mouths to feed mean deer are going to find it harder to survive. Similarly, in any species there is variation. Some moths are born brown, some are born white, some people have brown eyes, and some people have blue. The fastest, strongest tigers will be better at catching deer, and will be the ones to survive, while the slowest and weakest deer will become tiger food, and the slowest tigers may starve to death if there aren't enough deer. Let's look at how this plays out over time. There is a forest of 10 tigers and 80 deer. This forest is at full capacity, it can't support any more of either species. Each animal is ranked from fastest to slowest. This variation in speed comes from the natural variation in every species, just like you might naturally be faster than your friend. To simplify, just assume that tiger hunts have a success rate of 1 in 10, and it takes 1 deer to feed 1 tiger for a year. The first year, the slowest 8 deer become food for the fastest 8 tigers, and the slowest 2 tigers, unable to catch any of the faster deer, die from starvation. So from both species, the slowest have died off, and the fastest now go on to reproduce, passing on the genes for speed to their offspring. By the next year, both populations have grown beyond the limits of the environment, to 108 deer and 12 tigers. Since the deer are overpopulated, the weakest third of the offspring die before reaching maturity, and 2 of the oldest perish too, as there is not enough grass to feed them all. This leaves 94, still above the forest's carrying capacity. This year's overpopulation means most of the deer are weakened from scarce food, and so all 12 tigers are easily fed, and 12 of the slowest deer are killed off. All of the tigers go on to reproduce. The following year the process is repeated for the deer, who now massively overpopulate to 120 individuals. This time, 3/4 of the offspring die, and 12 of the oldest deer die too, due to a massive food shortage in the forest. Coming off last year's overpopulation of deer, there are now 18 tigers. Now that the deer population has stabilized back to 80 of the fittest members, only 8 tigers are able to be fed this year, and so the 10 slowest tigers starve to death. This process continues over and over and results in each generation of both tigers and deer getting faster, because only the fastest of each species get to pass their genetics on, resulting in on average faster generations as time progresses. And although this is massively sped up and simplified, hopefully you get the idea. There is no intention behind this selection, it is merely different species reacting and changing to the pressures of their environment. This can be distilled into 3 points. In any species there is variation. In this example, the variance was speed. But of course, there are many, many different variations that can have an effect on survival, all being played out at the same time. Not all members of a species make it to reproduction. The slowest and weakest tigers and deer were either hunted or starved before they were able to reproduce.
and genes are passed on from each surviving generation. Each generation inherited their parents' traits for speed. Hopefully this has given you a basic understanding of natural selection. Remember that these examples are extremely simplified. This video is the first of a 3-part series. If you don't want to miss the next 2, hit subscribe. Wah, keren banget sih ini penjelasan tentang seleksi alamnya. Jadi seperti pada ngengat putih dan ngengat hitam, jika lingkungannya berubah, maka akan ada faktor kelangkaan atau terjadinya tekanan selektif di salah satu populasinya. Dan populasi itu akan berkembang tetap pada batas maksimum. Nah, di sini terlihat adanya keseimbangan pada alam dan juga kehidupan. Betul. Tadi saja dicontohkan terkait kehidupan harimau dan rusa yang bisa terus berubah jumlahnya disesuaikan dengan keseimbangan alam. Bahwa baik harimau dan rusa, walaupun jumlahnya lebih banyak rusa, tetap saja harimau yang lamban akan tersisih. Begitu pula rusa tersisih karena populasi hutan yang rusak. Betul sekali teman-teman. Tadi banyak faktor untuk cakupan seleksi alam itu. Di video tadi dijelaskan varian kecepatan dari harimau dan rusa. Namun hal ini berkaitan pula dengan genetik dan lingkungannya. Telah disinggung di pertemuan minggu kemarin di evolusi tentang teori Darwin, yang salah satunya adalah seleksi alam. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu seleksi alam? Apalagi seleksi alam ini bukan hal asing di bangku sekolah. Tahu dong, Sya. Iya, kita tahu kok, Sya. Wah, pada tahu ya. Coba deh aku pengen tahu apa sih definisi dari seleksi alam menurut kalian? Boleh dari aku duluan gak nih? Boleh, Rif. Jadi gini loh, kalau menurut aku sih seleksi alam itu adalah bagian dari evolusi. Nah, dimana kan suatu organisme akan terselisihkan akibat sifat yang tidak cocok dengan lingkungannya. Dari situ, organisme dengan sifat yang unggul akan mewariskan sifat tersebut ke generasi berikutnya. Jadi, organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang lama atau yang sedang terjadi tersebut akan punah lama-kelamaan. Sedangkan yang dapat beradaptasi akan terus eksis hidup. Jadi gitu kalau menurut aku. Wah, Rifa hebat. Kalau dari Yusuf sendiri, apa sih definisi seleksi alam, Sup? Kalau menurut aku sih, seleksi alam itu merupakan suatu pemilihan yang dilakukan alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. 100 nih buat kalian berdua. Nah, sama aja ya intinya bahwa seleksi alam ini merupakan sebuah keberhasilan yang berbeda dalam mempertahankan kehidupannya. Ada interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang sangat melekat di antara individu organisme yang menyusun populasi dalam kehidupan bumi. Perumpamaan seleksi alam yang dikatakan Charles Darwin itu pada hewan apa sih? Aku lupa. Aku tahu Yusuf, itu adalah hewan jerapah. Kenapa? Karena ada jerapah yang lehernya pendek dan ada juga jerapah yang lehernya panjang. Nah, iya benar kata Tasya, Sup. Jadi itu tuh jerapah. Jadi gini nih, kalau menurut Charles Darwin, bahwa dahulu itu diperkirakan ada jerapah yang berleher pendek dan ada jerapah yang berleher panjang. Nah, tapi hanya jerapah yang berleher panjang yang dapat survive terus hidup gitu. Nah, mengapa demikian? Nah, karena jerapah ini kan hewan herbivora yang memakan pucuk-pucuk dedaunan di atas pohon. Sehingga ketika si pohon ini terus tinggi, maka si jerapah yang berleher pendek akan kesulitan untuk mencapai makanannya. Jadi akhirnya mereka tereliminasi oleh alam. Begitu, Cup. Tapi aku masih bingung sih. Kan ini tuh perumpamaannya pada jerapah ya, dimana permasalahannya pada proses memperoleh makanan. Yang leher panjang bisa menjangkau makanan, dan yang berleher pendek tidak bisa menjangkau makanan. Lantas, bagaimana dengan individu lainnya? Apakah ada gitu kemungkinan lain yang dapat menyebabkan terjadinya seleksi alam, selain karena untuk memperoleh makanan?
Sebenarnya nih ya Yusuf, bahwa seleksi alam ini terdapat macam-macam kemungkinan yang dapat terjadi, yakni adanya seleksi alam mengarah atau direksional, kemudian ada seleksi stabilisasi, lalu ada seleksi memisah atau disruptif, dan juga ada seleksi siklis. Tasya, boleh gak aku minta dijelasin dari keempat kemungkinan seleksi alam yang kamu sebutin itu? Boleh Ucup, dengan senang hati, tapi tunggu dulu nih, Rifat sendiri tahu nggak nih macam-macam seleksi alam yang telah aku sebutin tadi? Hayo. Iya, tahu kok, Sya. Boleh kan aku yang jelasin ke Yusuf? Oke, Rif. Tadi tuh Tasya sebutinnya 4 kan ya? Nah, jadi yang pertama itu ada seleksi alam mengarah. Nah, yang mana seleksi ini akan mengakibatkan frekuensi alel mengarah kepada salah satu ekstrim dari kisaran salah satu ciri. Akibatnya akan terjadi perubahan frekuensi alel ke salah satu keadaan yang homozigot. Terus yang kedua ada seleksi stabilisasi. Nah, kalau seleksi ini akan terjadi pada fenotip yang ekstrim yang nantinya akan selalu terseleksi. Nah, seleksi ini akan bekerja terhadap fenotip ekstrim dan yang menyukai variasi lebih umum juga adaptif. Hal ini akan mengurangi variasi dan juga akan mempertahankan suatu fenotip tertentu dalam suatu waktu. Terus untuk yang ketiga itu ada seleksi memisah. Nah, kalau untuk seleksi memisah akan selalu tertuju pada individu yang heterozigot. Nah, biasanya terjadi pada keadaan lingkungan yang bervariasi. Jadi, nanti tuh individu yang berbeda di antara kedua sifat ekstrim akan lebih disukai. Terus, seleksi ini juga akan bekerja pada individu heterozigot dan memisahkan dua atau lebih fenotip yang adaptif terhadap perbedaan lingkungan. Lalu, untuk yang terakhir, yaitu ada seleksi siklik. Nah, seleksi ini akan bekerja secara bergantian. Maksud dari bergantian itu apa sih? Jadi misalkan gini nih. Misalnya ada suatu serangga yang berwarna merah dan juga kuning. Nah, pada musim hujan ada sejenis burung yang datang untuk memakan serangga berwarna merah. Terus di musim kemarau si burung tadi tuh berpindah atau bermigrasi ke tempat lain yang ternyata ada juga jenis burung lain di sana yang datang juga untuk mencari makan. Nah, burung tersebut ternyata lebih suka serangga yang berwarna kuning. Jadi, dengan adanya pergantian musim, maka frekuensi alel dari serangga tersebut akan selalu berubah-ubah. Akhirnya, dari keadaan itu akan sangat bergantung pada populasi dari kedua jenis burung yang tadi pindah bermigrasi dan juga yang datang juga ke tempat migrasi tersebut. Begitu, Cup. Wah, ternyata banyak juga ya macam-macam seleksi alam yang tadi dipaparkan Rifa. Aku juga mau tanya, seingat aku seleksi alam juga berkaitan dengan variasi populasi kan? Membuat keberagaman kelompok dengan kemampuannya bertahan di alam. Ada yang tahu nggak sih variasi populasi itu apa saja? Aku tahu Yusuf. Nah, variasi populasi itu ada 3 loh. Yang pertama ada ekotip, yang kedua ada ekofenotip, yang ketiga ada interaksi. Emang apa sih perbedaan dari ketiganya, Sya? Aku tuh masih bingung nih. Boleh tunggu sebentar ya Rifa, aku akan jelasin nih dari variasi populasi. Yang pertama ada ekotif. Ekotif itu variasi yang dipengaruhi oleh faktor dalam dari intrinsiknya gitu, yang lebih kepada genetik setiap individu. Contohnya tumbuhan kerdil di atas gunung tidak bisa hidup di tempat lain karena komposisi genetik yang memerlukan lingkungan juga yang sesuai gitu dari tumbuhan tersebut. Yang kedua ada ekofenotif. Hal ini karena variasi habitat, seperti contohnya ranunculus aquatilis jika tumbuh di darat akan menghasilkan daun yang bergelombang, jika tumbuh di dalam air akan bercabang halus. Jadi walaupun satu tumbuhan yang sama, tapi hidup di habitat yang berbeda akan menghasilkan kondisi yang berbeda juga. Yang terakhir adanya interaksi. Kalau ini karena ada hubungan dua atau lebih individu ya, baik positif dan negatif, seperti adanya predasi, mutualisme, dan kompetisi. Kalau kompetisi sendiri itu contohnya seperti paramecium ya, yang walaupun paramecium itu berbeda jenisnya, jika hidup di satu
satu lingkup gitu, tetap akan saling berebutan nutrisi dari air, udara, dan lain-lainnya. Ya, jadi satunya akan survive. Nah, kan jika mereka dipisah gitu ya, setiap spesiesnya ya akan sama-sama aja tumbuh dengan baik dan sejahtera. Seperti itu, Ripa. Oh iya teman-teman, aku tuh jadi ingat bahwa ternyata untuk terjadinya seleksi alam itu memang ada tahapannya tahu. Wah, memangnya seperti apa, Rif? Oke, aku jelasin ya. Jadi gini nih, untuk terjadinya sebuah seleksi alam harus dilakukan 2 tahapan ini. Yang pertama, tahapan pembentukan variasi. Di dalam pembentukan variasi ini mencakup semua proses menuju pembentukan zigot baru, di mana di dalam pembentukan zigot baru itu terjadi proses meiosis, lalu ada pembentukan gamet dan juga pembuahan. Nah, setelah semua proses ini selesai membentuk zigot baru, maka akan dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yang di dalamnya terdapat aspek tak acak dalam kelestarian dan juga keberhasilan reproduksi. Nah, di tahapan kedua ini individu akan terus diuji gitu. Terus dari tahapan dari embrio sampai dengan tahapan dewasa sampai akhirnya dapat membiak. Nah, individu yang paling mumpuni dalam mengatasi tantangan lingkungan dan juga untuk bersaing dengan anggota populasi lain atau individu pada spesies lain gitu ya. Nah, akan paling mungkin untuk lestari sampai akhirnya usia yang subur dan juga berhasil berbiak. Begitu. Tapi aku masih gak percaya sih sama adanya seleksi alam. Buktinya apa gitu kan? Oh, Yusuf nanyain bukti nih. Oke, kita lihat ya beberapa buktinya. Nih, ada bukti dari seleksi alam sendiri ya. Misalnya ada mimikri Batesian. Nah, ini seperti kelompok individu yang tidak beracun, tapi meniru kelompok yang beracun. Contohnya kupu-kupu Metalmark Rhyodinidae yang meniru kupu-kupu hutan Amazon Nymphalidae yang rasanya tuh tidak enak. Nah, kemudian ada mimikri Mullerian, yaitu sama-sama individu yang beracun namun tetap saling meniru gitu satu sama lainnya. Contohnya seperti kupu-kupu raja, Danaus plexippus dan Limenitis archippus yang sama-sama memiliki rasa tidak enak namun saling berbagi pola tubuh, warna tubuh, dan perilaku yang sama gitu. Ada juga kupu-kupu piston Betularia yang dulu saat kota Inggris bersih dan masih bersalju, populasinya banyak yang berwarna putih tuh, sedangkan seiring industri banyak jalaga di pohon, jadi pohon itu warnanya jadi hitam, di lingkungannya kan kotor. Kemudian yang survive apa? Kupu-kupu Biston Betularia yang warnanya tuh hitam pekat gitu. Nah, selain kupu-kupu juga contoh lainnya ya, ada kaki kuda yang dulunya ternyata berjumlah 5 loh. Sekarang menjadi 1 karena kuda dulu kan berjalan di atas tanah yang lunak. Sekarang kan jalan yang di aspal, mungkin lebih keras gitu. Jadi ini ada faktor seleksi alam juga gitu. Bahkan kemudahan dinosaurus juga termasuk di seleksi alam loh, Cup. Nah, betul tuh Sup, apa yang dikatakan Tasya. Tapi tunggu deh, berarti seleksi alam ini berkaitan dengan adaptasi kan ya? Karena jika dianalisis sih, individu yang mampu menyesuaikan diri tuh akan survive gitu kan? Dan akan bebas dari seleksi alam. Betul sekali, Ripa, karena adaptasi sendiri ini merupakan keadaan suatu organisme meliputi struktur, fisiologis, perilaku, ataupun apapun yang dimiliki organisme tersebut yang memberi keuntungan pemiliknya untuk mempertahankan hidup. Nah, adaptasi ini bisa berubah secara spesifik atau karena beradaptasi di lingkungannya ya. Dari sifat dan adaptasi ini juga pasif. Selebihnya aku kurang tahu nih tentang adaptasi dan lingkup adaptasi itu seperti apa? Apakah kalian ada yang tahu cakupan adaptasi itu apa saja? Aku tahu, Syah. Tiap spesies beradaptasi terhadap satu bagian pada lingkungan. Bagian tersebut mencakup kondisi umum tertentu, biasanya berupa iklim, dan kondisi khusus berupa makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Aku juga tahu Syah. Jadi untuk cakupan adaptasi itu salah satunya adalah relung. Nah, relung ini merupakan keadaan lingkungan yang khusus yang dapat menyediakan kebutuhan hidup pada suatu spesies. Nah, di sini tuh ada 2 cara yang dapat mendefinisikan relung, yaitu yang pertama adalah cara klasik dan yang kedua yaitu dengan ekologi.
Wah, apa tuh perbedaan dari keduanya, Rifa? Nah, jadi definisi relung jika dilihat dari cara klasiknya merupakan bagian lingkungan yang ditempati oleh spesies-spesies yang beradaptasi terhadap relung masing-masing. Sedangkan untuk definisi dari ekologi, nah beberapa ahli ekologi itu menyebutkan bahwa relung merupakan perwujudan dari segala kebutuhan suatu spesies. Wah, menarik sekali apa yang kamu katakan, Rif. Terus, apa aja sih cakupan atau lingkup dari adaptasi itu? Berdasarkan tingkat-tingkatnya, adaptasi dibedakan atas adaptasi umum dan adaptasi khusus, di mana suatu organisme harus beradaptasi baik secara keseluruhan atau umum. Akan tetapi, organisme tersebut juga harus selalu bisa mengatasi pengaruh genom warisan leluhurnya. Oh iya teman-teman, aku jadi ingat bahwa adaptasi juga ada pembuktiannya loh. Bukan seleksi alam aja yang ada pembuktiannya. Emang apa sih pembuktiannya, Sup? Tuh, Cup, apa yang dikatakan Rifa? Apa nih buktinya? Aku kan pengen bukti juga. Ada dua pembuktian adaptasi, yaitu adaptasi didapat secara bertahap dan konvergensi. Adaptasi secara bertahap misalnya pada Archaeopteryx, yaitu burung fosil dari 145 juta tahun lalu, merupakan bentuk peralihan hampir sempurna antara reptil dan burung. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Archaeopteryx masih punya gigi, ekor panjang, dan panggul dengan tulang panggul dan tulang duduk terpisah mirip reptil. Akan tetapi, Archaeopteryx juga sudah punya bulu, mata, sayap, dan otak mirip burung. Sedangkan konvergensi atau proses adaptasi organisme-organisme tak berkerabat yang beradaptasi dengan relung atau zona ekologis terbuka yang mengakibatkan organisme tersebut menjadi mirip satu sama lain karena mengembangkan adaptasi yang sama. Konvergensi bisa ditemukan di hampir segala kelompok hewan dan tumbuhan. Pada kelompok tumbuhan, contohnya kaktus di Amerika. Oh, aku jadi ingat sesuatu, Cup. Aku ingat deh, ada contoh konvergensi pada kelompok hewan pada mamalia ya, yang berkantung atau marsupilia di Australia kan, yang tidak mempunyai plasenta, tapi berevolusi menjadi tipe-tipe adaptif yang sepadan dan amat mirip dengan mamalia berplasenta di belahan bumi utara, seperti bajing terbang, tikus, serigala, dan pemakan semut. Wah, benar sekali, Sya. Menarik banget gak sih pembahasan kita kali ini? Tapi apakah pembahasan seleksi alam dan adaptasi ini juga terintegrasikan gitu dalam ayat-ayat suci Al-Quran? Secara kan sains juga harus dibarengi gitu dengan keislamannya. Oh, tentu saja, Rif. Pembahasan seleksi alam dan adaptasi ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, atau yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup di dunia pasti akan mengalami kepunahan. Kepunahan tersebut disebabkan berbagai macam aspek kehidupan. Oleh karena Allah tidak menjadikan sesuatu pada umumnya, melainkan karena sebab lain. Hal inilah yang menimbulkan suatu pergantian makhluk hidup. Bagi mereka yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi dengan kehidupan manusia, oleh Allah sedikit demi sedikit dihilangkan atau dipunahkan. Masya Allah, ternyata tidak hanya dalam teori saja ya. Seleksi alam dan adaptasi juga tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Wah, hebat sekali diskusi kita kali ini mengenai seleksi alam. Semoga kita dan rekan-rekan semua yang menyaksikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kami, Rifa, Tasya, dan Yusuf pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, baik materi atau dari kata yang terucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.